Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nuramelina Afri, NIM C2419087. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum biologi populasi ikan mengenai pengenalan alat dan bahan laboratorium. Yuk disimak videonya. Sebelum pengenalan alat dan bahan, kita harus mengetahui mengenai prosedur operasional baku atau POB. Mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Jam kerja dimulai pukul 8.30 sampai 15.30 WIB, harus menggunakan jas dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Wajib menjaga kebersihan dan juga kenyamanan laboratorium. Alat yang pertama itu ada mikropipet yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kemudian ada timbangan digital yang digunakan untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Cara kerjanya yaitu dengan menekan O atau T, kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang, kemudian ditutup. Tunggu angka di layar hingga stabil. Kemudian angkat dan bersihkan kembali. Kalibrasi dengan menekan O atau T dan pastikan keadaan bersih dan juga rapi. Selanjutnya ada vortex, itu untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan ke arus listrik lalu menekan tombol on. Atur kecepatan dengan memutar tombolnya, letakkan sampel di piringan pemutar, dan setelah penggunaan kembalikan tombol ke posisi off. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih juga rapi. Kemudian ada mini inkubator yang digunakan untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Yang pertama itu dilakukan dengan menghubungkan ke arus listrik dan menekan tombol on di belakang mesin. Atur suhu dan tekan tombol start. Setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada hot plate stir. Itu untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan ke arus listrik dan letakkan pada gelas kaca, kemudian putar tombol heat dan atur tingkat pemanasnya. Setelah penggunaan, putar tombol heat dan setir ke angka 0. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada elektrofores, itu untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan arus listrik lalu menekan tombol on. Buka tutup elektroforesis, masukkan gel agarose, dan tuang larutan TAE hingga terendam. Masukkan sampel ke dalam sumur, kemudian ditutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Ambil dan tutup kembali, lalu lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada UV fluorescent table, itu untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarose. Cara kerjanya yang pertama yaitu menghubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agarose di meja UV. Kemudian ditutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil gel agarose. Kemudian keringkan meja UV dengan tisu, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada PCR yang digunakan dalam amplifikasi gen. Cara kerjanya dengan menghubungkan ke arus listrik, kemudian tekan tombol on di belakang mesin. Pilih amplification dan masukkan program. Kemudian buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Tutup kembali dan tekan tombol start. Amplifikasi telah selesai ditandakan dengan bunyi kemudian tekan finish. Ambil dan tutup kembali mesin PCR, kemudian lepaskan penghubung arus listriknya. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada mikrosentrifuge. Itu untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda antara natan dan supernatan. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan arus listrik, menekan tombol on di belakang mesin, buka tutup mesin, dan buka tutup plastiknya. Kemudian masukkan larutan dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, kemudian ditutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, dan tekan untuk menyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi.
Selain itu, alat yang digunakan dalam lab itu ada tip mikropipet yang digunakan sebagai wadah untuk memindahkan sampel atau cairan sampel sementara untuk dipindahkan ke wadah yang lain. Kemudian ada box mikrotip sebagai tempat tip mikropipet, ada gelas piala, spatula, dan juga mikropestel. Mikropestel ini digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan sampel. Kemudian ada jedi kolom yang digunakan untuk memisahkan larutan natan dan supernatan. Larutan natan berada di atas dan larutan supernatan berada di bawah. Larutan supernatan yang akan digunakan dalam analisis DNA. Kemudian ada box ice, dry ice, dan juga cetakan gel. Kemudian bahan yang digunakan itu ada TAE sebagai penyangga karena memiliki kandungan tris asetat EDTA. Kemudian ada DNA leader, itu untuk elektroforesis produk PCR. Ada loading die, itu untuk menambah densitas. Kemudian ada DDH2O untuk mengencerkan primer. Dan primer digunakan untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Kemudian plate sebagai tempat sampel saat proses sequencing. DNA atau RNA shield itu digunakan sebagai mengawetkan sampel dalam metabarcoding. Kemudian ada tag PCR yang dilakukan untuk proses PCR. Kemudian ada fluoresen yang digunakan untuk mengubah sinar UV. Kemudian ada GBT buffer, yaitu untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. PROTK atau proteinase K itu digunakan untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Yang terakhir ada etanol absolut yang digunakan sebagai sterilisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.